Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku serta teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam proses belajarnya. Kembali lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab sholat dan adab berzikir. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak dan teman-teman sekalian, pada kesempatan pembelajaran kali ini kompetisi dasar ruang lingkup pembelajaran tentang adab sholat dan zikir, yaitu menghayati adab sholat dan zikir. Siswa harus menghayati adab sholat dan zikir. Siswa mampu terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Nah, siswa memahami adab sholat dan zikir, dan siswa mensimulasikan adab sholat dan zikir. Baik anak-anak, yang pertama ada adab sholat. Nah, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang sholat, tapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan sholatnya? Bagaimana dengan sholatnya? Nah, di sini kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Nah, ketika kita sholat pasti ada adabnya. Yang di sini akan kita bahas tentang adab-adab sholat. Yang pertama yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Nah, ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah meneledorkan waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat sudah tiba, yuk mari kita langsung bergegas menjalankan ibadah sholat. Yang kedua yaitu membersihkan atau merapikan tempat sholat. Nah, demikian pula tempat sholat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Maka dari itu kita sebelum melaksanakan sholat, kita lihat tempat yang akan kita gunakan sholat itu sudah bersih dari najis dan tidak ada tulisan-tulisan yang mengganggu kita dalam melaksanakan sholat. Yang selanjutnya nomor 3 ada berpakaian yang terbaik. Nah, yaitu memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba, yang rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi seorang laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Di sini pakaian yang baik, yang rapi, santun tidak perlu mahal, akan tapi yang penting layak digunakan untuk sholat yang bisa menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Allah memerintahkan dalam surat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Khudu zinatakum inda kulli masjidin, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.
dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31. Kalian bisa buka di Al-Quran. Memakai pakaian terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai kepadanya. Yang keempat yaitu menyesali dan bersedih. Maksudnya, jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Nabi Daud yang artinya, dan dengan berzikir padaku hendaklah mereka merasa nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Jadi dengan sholat kita harus merasa menyesal ketika kita melakukan salah dan bersedih, bersungguh-sungguh menghayati sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada supaya kita khusyuk. Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini atau seolah kita mati. Maksudnya sholatlah seakan-akan kita adalah sholat kalian yang terakhir di dunia ini. Jadi kalau kita melakukan sholat, melaksanakan sholat, ibadah sholat, kita bayangkan bahwasanya itu sholat kita yang terakhir, seolah-olah kita akan mati. Sedangkan ketika kita sedang bekerja, seolah-olah kita sedang hidup selamanya, maka bekerjalah terus. Maka sebaliknya kalau dengan sholat, ketika kita sholat seolah-olah bayangkan kita akan mati, maka dari itu kita akan merasakan sholat itu dengan khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Baik anak-anak, yang selanjutnya bagian B ada adab berzikir. Setelah kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah sholat fardu, maka kita akan melaksanakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang afdal apabila seorang yang melaksanakan sholat usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga pada sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang sahih atau orang soleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal hajr wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dari ayat di atas, maka kita akan paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah seiring mungkin. Maka kita akan paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah sesering mungkin. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya, sebagaimana firman Allah yang berarti, bukankah dengan berzikir atau mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Oleh karenanya perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, adapun adab berzikir diantaranya adalah ikhlas dalam berzikir,
mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Yang selanjutnya, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, karena zikir adalah sebuah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Memilih tempat yang agak suci dan agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati, dan berzikir dalam hati pun terasa khusyuk. Itulah beberapa azab zikir agar zikir kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menenteramkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak dan teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi singkat di atas yaitu sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Itulah beberapa pembahasan singkat tentang adab sholat dan adab zikir. Semoga kita dalam golongan orang-orang yang rajin beribadah, melaksanakan sholat dan ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku serta teman-teman sekalian, pembelajaran akidah akhlak materi tentang adab sholat dan adab zikir telah selesai. Semoga pembahasan singkat tentang adab sholat dan zikir di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam proses belajar mengajarnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.